Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan ke-6 mereka sejak Trump kembali menjabat 11 bulan lalu. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida pada Senin 29 Desember 2025 itu kembali menegaskan eratnya dukungan Washington terhadap Israel. Keduanya juga sepakat melancarkan ancaman keras kepada Iran dan kelompok Hamas. Dalam pertemuan tersebut, Trump menegaskan komitmennya untuk menggagalkan setiap upaya Iran membangun kembali program nuklir maupun persenjataan rudal balistik. Ia juga memperingatkan Hamas agar segera melucuti persenjataan di jalur Gaza jika tidak ingin menanggung akibat serius. Bagi Trump, Israel sudah memenuhi komitmen gencatan senjata di Gaza, dan kini bola panas berada di tangan Hamas. Terkait Iran, Trump menyebut negara tersebut sebagai aktor yang mungkin kembali dengan segala niat buruknya. Trump menuding Teheran tengah mempertimbangkan pembangunan fasilitas nuklir baru untuk menggantikan lokasi yang sebelumnya yang menjadi sasaran serangan Amerika Serikat. And speaking of Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that buildup. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. Meski begitu, Trump mengaku masih percaya Iran tertarik mencapai kesepakatan baru dengan Washington terkait program nuklirnya. Iran sendiri membantah tengah mengembangkan senjata nuklir. Namun Teheran memperingatkan bahwa setiap serangan lanjutan akan dibalas dan konsekuensinya akan lebih berat bagi Israel. Sementara itu, terkait Gaza, Hamas menolak syarat untuk melucuti persenjataan mereka. Kelompok tersebut hanya bersedia membahas opsi pembekuan atau penyimpanan senjata dengan alasan masih memiliki hak untuk melakukan perlawanan selama Israel menduduki wilayah Palestina. Fase pertama gencatan senjata Gaza dimulai pada Oktober 2025 dan berhasil membebaskan hampir seluruh dari 250 sandera Israel, baik hidup maupun meninggal dunia. Namun, jenazah satu sandera bernama Ran Givli masih berada di Gaza dan belum dikembalikan oleh Hamas. Netanyahu memberi sinyal tidak terburu-buru untuk melanjutkan fase kedua gencatan senjata selama jenazah tersebut belum dipulangkan. Orang tua Givli telah bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan utusan khusus Steve Witkoff. Jika fase kedua berjalan, rencana Trump mencakup pembangunan kembali Gaza yang telah didemilitarisasi, pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat. Namun, proses ini dinilai rumit. Perbedaan pandangan mencolok muncul terkait mandat pasukan stabilisasi internasional. Amerika Serikat dan Israel menginginkan pasukan tersebut berperan aktif dalam keamanan dan pelucutan senjata Hamas, sementara negara-negara calon penyumbang pasukan khawatir akan dicap sebagai pasukan pendudukan. Meski sepakat dalam banyak isu, Trump mengakui terdapat perbedaan pandangan dengan Netanyahu terkait tepi barat yang diduduki Israel. Wilayah tersebut menjadi rumah bagi sekitar 2,7 juta warga Palestina dan telah lama dipandang sebagai bagian penting dari solusi dua negara. Komunitas internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai permukiman Israel di tepi barat melanggar hukum internasional. Namun, Israel menolak pandangan itu dengan alasan historis dan keamanan.
Dalam pertemuan itu, Netanyahu mengumumkan bahwa Israel menganugerahkan penghargaan sipil tertinggi kepada Trump atas kontribusi khusus bagi bangsa Yahudi. Ini menjadi pertama kalinya penghargaan tersebut diberikan kepada warga negara non-Israel sejak konduktor India Zubin Mehta menerimanya pada 1991. Trump menyambut penghargaan tersebut dan berencana menghadiri upacara penganugerahan yang biasanya digelar bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Israel. Sebagai bentuk dukungan lanjutan, Trump kembali mendesak Presiden Israel Isaac Herzog agar memberikan pengampunan kepada Netanyahu yang saat ini masih menjalani persidangan kasus korupsi. Netanyahu didakwa atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan suap dalam 3 perkara terpisah. Sementara kantor Presiden Israel menyatakan bahwa permintaan tersebut masih dalam tahap pembahasan sesuai prosedur hukum yang berlaku.